Puji syukur layak kita naikkan kepada Bapa kita di sorga, karena kasih dan kemurahannya sehingga kita boleh berjumpa pada hari yang baru hari ini, sekalipun melalui media online saat ini. Kita percaya bahwa firman Tuhan akan selalu kedengaran dan akan selalu kita hayati untuk pada akhirnya membuat kita bersukacita dalam kehidupan kita. Memulai hari ini kita akan membaca mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mohon kekuatan daripadanya. Bapa di sorga, kami bersyukur jika hari ini Tuhan kasih kami waktu untuk menjalani kehidupan di hari yang baru. Sekarang kami akan membaca mendengarkan firman-Mu, mampukan kami mengertinya Tuhan, dan dapat kami lakukan, kami jadikan sebagai dasar dalam hidup kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pada hari ini firman Tuhan dari Mazmur 106 ayat 1 sampai 12. Mazmur 106 ayat 1 sampai ayat 12. Firman Tuhan. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu, perhatikanlah aku demi keselamatan daripada-Mu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa, kami telah bersalah, telah berbuat fasik. Nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib, tidak ingat besarnya kasih setia-Mu, tetapi mereka memberontak terhadap yang maha tinggi di tepi laut Teberau. Namun diselamatkannya mereka oleh karena namanya, untuk memperkenalkan keperkasaannya. Dihardiknya laut Teberau sehingga kering, di bawahnya mereka berjalan melalui samudra raya seperti melalui padang gurun. Demikian diselamatkannya mereka dari tangan pembenci, ditebusnya mereka dari tangan musuh. Air menutupi para lawan mereka, seorang pun daripada mereka tiada tinggal. Ketika itu percayalah mereka kepada segala firman-Nya, mereka menyanyikan puji-pujian kepadanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, berbahagialah kita yang mendengarkannya, terlebih kemudian ketika kita melakukan firman Tuhan itu dengan setia dalam seluruh keberadaan kehidupan kita. Pada pagi hari ini, saudara-saudara, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan, karena perbuatan baik Tuhanlah yang memungkinkan kita menjalani seluruh keberadaan kehidupan kita di masa-masa yang lalu, bahkan hari ini ketika kita bertemu dan berjumpa dengan hari yang baru. Dan oleh karena itu, mengingat semua kasih sayang Tuhan kepada kita yang begitu besar, yang begitu agung, marilah kita menaikkan syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena Ia baik, sebab Ia baik. Marilah kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Hal demikian, yaitu bersyukur, harus dilakukan oleh bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan. Bersyukur karena Allah telah memilih mereka secara khusus dan telah menuntun mereka dari tempat perbudakan di Mesir. Bahkan tuntunan Tuhan bagi bangsa Israel dari Mesir itu adalah peristiwa yang tidak biasa, itu luar biasa. Namun kenyataannya sungguh jauh berbeda. Berulang kali Allah menyatakan kasih dan kesetiaannya. Berulang kali juga mereka meninggalkan Allah dalam kehidupan mereka. Mereka pada titik tertentu membelakangi Allah dan melupakan kebaikan Tuhan yang begitu besar dalam hidup mereka. Hal inilah yang membuat pemazmur mengajak mereka untuk bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan dan kasih setia Tuhan. Pemazmur juga mengingatkan bangsa Israel tentang dosa-dosa nenek moyang mereka dan juga pemberontakan nenek moyang mereka terhadap Dia yang Maha Tinggi. Selain itu, pemazmur juga sekaligus mengajak mereka untuk bertobat dan mengakui segala dosa pelanggaran baik yang telah dilakukan oleh nenek moyang mereka maupun yang mereka lakukan sendiri dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara, lalu bagaimana kita merespon kebaikan Tuhan terhadap diri kita sendiri pada zaman sekarang ini? Apakah kita mau seperti bangsa Israel yang seringkali melupakan kebaikan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa itu? Hendaklah kita saat ini menghayati bahwa
Kasih, kesetiaan, dan berkat-berkat Allah pun selalu Ia nyatakan dalam kehidupan kita, bahwa peristiwa di mana sebenarnya kita sudah hilang dari keberadaan kehidupan kita itu jauh-jauh hari sebelum ini pun sebenarnya sudah terjadi. Tapi karena pertolongan Tuhan, kita masih ada sampai sekarang ini dengan lebih baik. Itu berarti bahwa menandai seluruh kasih dan kesetiaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Mari kita mengangkat pujian dan syukur kepada Tuhan. Pujian dan syukur kita itu akan menjadi dasar bagi Allah untuk melihat kesetiaan iman kita, bahwa kita sungguh-sungguh menghargai, bahwa kita sungguh-sungguh melihat, bahwa kita sungguh-sungguh mengakui bahwa kehidupan kita ini dapat kita jalani dengan baik, bukan karena hebat kuatnya dan hebatnya kita, tetapi karena kasih dan kemurahan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan ini. Karena itu, sebagai orang yang telah menerima dan merasakan berkat-berkat Tuhan, mari kita terus mengingat dan bersyukur kepada Tuhan. Terpujilah Allah yang dengan tindakan yang luar biasa, yang bahkan menyelamatkan kita dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang mengorbankan dirinya bagi kita. Akhirnya kita tahu bahwa kita telah mendapatkan keselamatan yang sempurna. Bersyukur kepada Tuhan. Tidak ada bagian apapun dalam hidup kita yang membatasi kita untuk melupakan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Amin. Saudara-saudara, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Puji syukur kepadamu Tuhan, jika pada hari ini Engkau mengingatkan kami melalui firman ini, bahwa perbuatanmu dalam hidup kami itu luar biasa Tuhan. Bahwa kami seringkali merasakan penderitaan itu tidak mempengaruhi cara Tuhan terus bekerja untuk memberikan kami kekuatan, semangat, penghiburan, pendampingan yang baik, tuntunan yang luar biasa. Dan itu kami rindukan untuk terus terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau berdoa mendoakan orang tua dan saudara-saudara kami, anak-anak kami yang sakit. Bapak Julius Dengan, Diaken Nyonya CH Dengan, Nyonya Esther Zainuddin, Nyonya Dorce Tumembo, Nyonya Matius Ruru, Stefanus Baturante, Ibu Bondang Lande, Bapak Niko Duma, Nyonya Yohanes Pasolang, Ibu Giring Kalak Suso, Nyonya Simon Tando, Bapak Tiarandi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Onias Lakburlawal, Nyonya Naomi Martin Bunga, Liliani Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Parano, Nyonya Ludia Kandola, Ibu Ludia Pariallo, Bapak Eli Roy Kapo, Nyonya Margareta Sara, Ibu Matilda Timisela, Saudara Naftali Mina, Nyonya D. Palayukan, Felicia Lakbi, Bapak M. Pasalongan, Ibu Adolfina Tilang, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Bapak Pamian, Henry Bungin, Nyonya Yusuf Siranga, Bapak Daniel Lupang, Nyonya Martin Balle, Bapak Yakobus Pagiling, Bapak Peter Ronda, Bapak Pendeta C. Sampetoding, Novani Matu, Ibu Yudit Sagena, Nyonya Peter Tena, anak kekasih Al Farendra, dan mungkin ada yang tidak sempat kami sebutkan namanya yang sakit Tuhan. Tuhan kiranya kuatkan dan sembuhkan, bahkan di tengah-tengah mereka menantikan dan merindukan kesembuhan itu, mereka tetap mendapatkan kekuatan untuk terus berharap dalam iman kepada Tuhan. Demikian yang mengalami pergumulan, duka cita, dan berbagai beban hidup yang lain, Tuhan hadir selalu dalam kehidupan kami untuk kami tetap percaya kepadamu, bersyukur dalam segala hal, bahkan dalam kekurangan, dalam kesakitan, dan dalam keadaan apapun, karena kami percaya Allah bekerja lebih dalam, lebih jauh, dan lebih besar dari setiap masalah yang kami hadapi. Kami terus berdoa mendoakan pelayanan di tengah-tengah jemaat, kiranya semua dapat dijalani dengan baik. Kami berdoa untuk semua bagian-bagian kehidupan yang kami jalani, terutama masa depan kami. Kami percayakan semuanya kepada Tuhan, karena kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Perbuatan tangan kasih Tuhan itu sungguh hebat dan terus akan mengantar kami menjalani kehidupan hari-hari kami ke depan dengan lebih baik. Sekalipun di belakang, bahkan hari ini kami tetap mengalami pandemi COVID-19 dan berbagai pergumulan dan penyakit-penyakit yang lain. Teruslah memberkati kami Bapa, ampuni salah dosa kami, terima kami yang datang berdoa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita terus menjalani kehidupan dengan ungkapan syukur. Tuhan senantiasa memberkati kita. Salam